Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MEM, anak-anak MEM tercinta, kelas 12 BDP SMK Kusuma Bangsa Yastia. Hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran MEM, yaitu pembelajaran bahasa Inggris ya. Saat ini MEM ada di ruangan lab ya, lab komputer. Jadi hari ini MEM akan memberikan materi MEM di ruangan lab ya, sekaligus kalian mungkin bisa flashback bagaimana kelas lab ini ya. Ini ruangannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus, kita akan meneruskan materi kita. Nah, kalau materi kemarin kita sudah membahas mengenai news item ya. Yang sudah banyak membahas di sana apa itu news item, kemudian bagaimana structure-nya, bagaimana language-nya, dan bagaimana contohnya. Mem kira 2 pertemuan sudah kita bahas full mengenai news item. Itu sudah paham ya. Jadi hari ini kita akan ke bahasan yang selanjutnya. Jadi bahasan kita hari ini adalah mengenai offering something, atau kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Ya, tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita belajar lagi dan semoga bisa fokus walaupun kita dalam keadaan jauh, tapi insya Allah materinya tetap bisa membagi dan mem-share ya. Keep watching, jangan kemana-mana. Kita mulai. Oke, anak-anak MEM, kita mulai ya. Materi kita adalah the expression of something. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai offering something ya. Be focus, don't be anywhere. Kita mulai ya. Oke. Ini materi mengenai offering something ya. Dalam memberikan tawaran kepada orang lain, ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah secara formal ya. Yang kedua secara informal ya. Oke, kita akan bahas dulu bagaimana kita menawarkan sesuatu kepada orang lain secara formal ya. Offering something formal word usually used to other people. Jadi, menawarkan sesuatu secara formal biasanya kita gunakan untuk menawarkan kepada yang usianya lebih tua ya, the older people ya. Ya, ini example-nya. Could I offer you a glass of lemonade? Atau would you mind joining us? Atau shall I get you a bottle of water? Ini adalah contoh-contoh kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Oke, ini berarti kita menawarkan kepada orang lain ya. Pakai kata bantu could, would, and shall. Could I offer you a glass of lemonade? Would you mind joining us? Shall I get you a bottle of water? Paham? Oke. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana menawarkan sesuatu secara informal. That is ya. Informal said offering something usually used to people the same age. Jadi, kita menggunakan penawaran ini untuk yang seumur ya. Kita pakai bahasa informal.
Ini contohnya example. What can I get for you? And then, would you have a pancake? And then, cheese or sandwich? Jadi, tidak pakai could, tidak pakai would, tidak pakai shall. Dengan seperti ini aja sudah bisa kita menawarkan sesuatu. Tapi ingat, hanya digunakan untuk yang seumuran saja. Kalau yang lebih tua ini tidak sopan, polite, impolite ya jadinya jatuhnya. Jadi tidak sopan, impolite ya. Tapi kalau digunakan untuk kalian sesama pelajar is okay. Nah, setelah ini bagaimana kita menawarkan sesuatu dan bagaimana kita menolak sesuatu ya atau menerima sesuatu. Menerima itu accepting and offering something, atau menolak berarti declining and offering something. Ya, kita bahas dulu yang accepting. Accepting and offering something berarti kita menerima tawaran dari orang lain. Bagaimana caranya kita menerima tawaran tersebut? Ya. Oke. Oke, nah ini in this mean used to receive help or offer from someone. Oke, sebentar ya anak-anak, ada gangguan. Bye-bye, Miss Dewi. Aku lagi rekaman. Oke, accepting of offering something ya. Jadi kalau kita mau menerima tawarannya, yang kita jawab adalah thank you, yes please, I like it, and thank you I would. Ini contohnya dalam menerima penawaran. Dan bagaimana kalau kita menolak? Menolaknya itu declining and offering something. Ini ekspresi yang kita gunakan untuk menolak tawaran dari orang lain. Contohnya, no thanks, or no, I really want, thank you, atau not from me, thanks. Nah, ini adalah ekspresi yang kita gunakan dalam kita menolak ya. Oke, jadi ini materinya ya. Offering something ada dua macam, ada formal dan informal. Untuk formal kita gunakan menawarkan sesuatu kepada orang lain yang usianya lebih di atas kita atau lebih tua. Sedangkan untuk informal kita bisa gunakan dalam percakapan yang seumur atau yang sebaya. Kemudian ada cara kita menerima dan menolak penawaran ya. Kalau menerima penawaran maka kita bilang pakai thank you, yes please, I like it. Ya, kalau kita menolak bisa kita pakai no thanks, no I really want, or not from me. Sampai di sini bagaimana? Kira-kira bisa difahami ya? Ini bagaimana kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Oke, kalau tadi kita offering something, sekarang kita offering help. Bagaimana caranya kita menawarkan bantuan kepada orang lain? Menawarkan bantuan dan memberikan bantuan. Asking for help, menawarkan bantuan. Giving for help berarti meminta. Oke, ini ekspresinya ya, offering help. Ya, asking for help, giving help. Ini jadi bagaimana kita meminta bantuan dan kita menjawab bila kita ditawarkan bantuan. Could you possible help me? Jawabnya I will do it for you.
Could I possible ask you to help me? I'd like to help you. Coba sekarang kalian catat di buku latihannya. Kemudian kalian coba praktekkan ya bagaimana caranya kita mengucapkan offering help. Dan juga bagaimana kita mengucapkan offering something. Ya, dilakukan di rumah ya anak-anak. Kita practicing. Ya, karena Inggris tanpa praktek akan sulit ya. Jadi kalian coba dipraktekkan dalam lisannya. Oke? Selamat mencoba anak-anakku. Kemudian setelah kalian mencoba, jangan lupa kalian tuliskan juga di buku catatan atau latihan bahasa Inggris ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak materinya mengenai offering. Jadi ada 2 bahasan yang sudah dibahas ya hari ini mengenai ekspresi offering something dan ekspresi offering help. Semoga materi yang Mem sampaikan bisa diterima dengan baik. Bila ada kekurangan mohon maaf. Mem akhiri sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.